hati buat siapapun. Sebelum ada janur kuning di depan rumah lu, Bel, hati gue cuma buat lu. Dan gue akan buktiin ke lu kalau gue cowok yang terbaik buat lu, Bel. Anda hamil. Saya juga punya anak, Indah. Tapi saya tidak pernah berniat sedikit pun untuk berkhianat seperti kamu. Saya bukan orang seperti itu, Jim. Lebih baik kamu pergi. Saya akan sakit hati kalau kamu bersenang-senang dengan Bobby saat saya sedang jatuh. Tar, dengerin gue ya, Tar ya. Proses itu masih lama. Seandainya ketahuan, kita bakal dinikahin sama orang tua kita, Tar. Denger ya, Yo. Siapa yang mau menikah? Hah? Gue masih mau sekolah. Gue nggak mau ngurusin anak. Poli kandungan. Jangan-jangan kamu hamil. Lu nggak bisa bayar gue punya utang? Nah, lu jadi pialaan gue aja. Ide bagus, Susan. Boleh juga tuh. Boleh juga begitu, San. Sebagai pengganti 30 juta utang saya itu, saya harus paksa Dinda untuk melayani Ko Ahong. Apaan sih lu? Lepasin! Sebenarnya lo kan yang menyamar berita bohong itu. Lepasin gue! Kalau pikir itu berita bohong, kenapa lo mesti takut? Lu ngaku deh. Lo pikir lo bisa ngurus gue sama kayak lo ngurus tari? Asal lo tahu ya, gue bukan jaga maya sama kayak cewek lo. Lu! Tolong! Gue mau diperkosa! Kasih tolong! Tolong! Gue mau diperkosa! Gue mau diperkosa! Tari harus tau lo cowok kayak apa. Besok gue bakal ngaduin lo ke Bu Yanti. Lo, besok lo bawa baju robek ini sebagai bukti yang gak bisa dibantah lagi. Bob, lu duluan aja ya. Oke. Bye. Lu mau kemana? Bayar gue punya utang dulu. Kalau nggak mau jadi gue punya pialaan, kita cein satu malam aja. Ditanggung beres. Kok jangan sama saya. Saya kan sudah bilang saya itu punya suami. Saya punya ipar. Namanya Dinda. Kalau saya nggak bisa bayar utang, kau bisa pakai dia. Saya jamin perawan Ting-Ting. Hah? Lawan Ting-Ting? Saya jamin 100% perawan Ting-Ting. Kau akan puas. Oke. Kalau lu nggak mau cein sama gue, nggak apa-apa. Gue kasih 1 kali 24 jam. Kalau nggak bayar, awas. Kau tenang aja. Ya udah, saya balik dulu ya. Memangnya gua goblok, mau dibohongin. Susan, Mami curiga tadi Dinda dan pacarnya ke rumah sakit. Dinda benar-benar periksa kandungan. Iya, Mam. Susan juga pernah ngintip mereka itu lagi bicara soal kehamilan. Tapi, Mam, kita yang penting harus punya bukti dulu bahwa si Dinda benar-benar hamil di luar nikah. Biar semua jadi heboh dan si Indah akan tahu bahwa anak cewek kesayangannya nggak jauh lebih dari perempuan jalanan.
bisa nemuin bukti kehamilan Dinda, gue bisa dengan mudah memperalat Dinda supaya gue bisa bayar utang. Papa harus lindungi Abel dari Denny ya, Pak ya. Soalnya Mita nggak mau kalau Abel sampai tahu bahwa Denny itu beneran papanya. Apalagi kalau Denny sampai memaksa Famous untuk menikah sama Abel. Tolong ya, Pak ya. Kamu jangan khawatir. Papa akan urus yang namanya si Denny itu supaya dia tidak mengganggu kamu dan Abel. Tapi kalau dia sampai berani mengganggu lagi, Papa jamin umurnya nggak bakal lama. Ngerti? Kalau reaksi Opa dan Mama sedemikian kerasnya terhadap papanya Famous, berarti memang benar-benar ada yang disembunyikan Mama dan Opa dari Abel. Abel harus cari tahu. Ayo, gimana jalan keluarnya? Gue takut. Semakin lama, perut gue semakin membesar, yuk. Tar, sekarang gue udah waktunya ngomong jujur sama lo. Gue nggak bisa bertanggung jawab lagi atas kehamilan lo, Tar. Jadi, apa maksud lo? Jadi sebenarnya gue tuh nggak pernah cinta sama lo. Gue tuh nggak pernah sayang sama lo. Kalau lo mau gugurin tuh kandungan atau lo mau pelihara, itu terserah lo, Tar. Gue nggak pikirin. Itu urusan lo, oke? Halo? Yuk. Tari mau pergi, Pak. Tari! Tari, kamu apa-apaan sih? Kamu bunuh diri ya? Tari udah berdosa sama Papa. Tari nggak layak hidup. Tari hamil, Pak. Apa? Maafin Tari, Pak. Tari udah berusaha besar sama Papa. Kamu benar-benar malu-maluin Papa. Kamu bukan anak Papa lagi. Kamu keluar dari sini. Pergi. Jangan, Papa jangan, please. Papa ampun. Papa malu punya anak kayak kamu. Jangan usir Tari, Papa. Ampun, Pak, ampun. Keluar kamu. Keluar. Pergi dari sini. Tari jangan tinggalin sendirian, Pak. Papa buka. Jangan, Pak. Jangan usir Tari. Pak. Jangan. Jangan usir Tari. Tapi, Pak. Anak kita sekarang dengan Papa. Tari bangun, Tari. Tari, kamu mimpi apa, Tari? Tari, kamu ngapain sebutin soal anak? Anak siapa? Aku cuma mimpi kok. Tari, biasanya kalau kamu mimpi itu ada yang kamu pendam. Lebih baik kamu terus terang, Tari. Tari, kamu ngomong aja sama Kak Femas, nggak apa-apa.
Papa? Papa kenapa? Papa katanya punya anak dari perempuan lain. Tari? Pak, Tari bilang Papa punya anak dari perempuan lain. Siapa, Pak? Mas, kamu salah ngerti. Ini menyangkut masa lalu Papa sebelum Papa ketemu sama Mama kamu. Papa nggak usah banyak alasan ya, Pak. Siapa perempuan itu dan Papa sembunyiin di mana anak perempuan itu? Apa itu anak Tante Tria? Mas, masalah ini gak ada hubungannya sama Tante Tria. Nanti kalau waktunya sudah tepat, Papa pasti kasih tahu sama kamu. Ini semua demi kebaikan kalian. Pak, Femas ini lagi hancur, Pak. Kalau emang Papa bener-bener punya anak dari perempuan lain, Papa bener-bener hancurin keluarga kita, Pak. Dan Femas gak akan pernah mau ketemu sama Papa lagi. Femas. Pak, maafin Tari, Pak. Tari kelepasan ngomong, Pak. Mudah-mudahan kamu ngerti ya apa yang Papa lakukan. Ngapain lu masuk kamar gue? Lo bener-bener hamil kan? Jaga ya mulut tuh kalau ngomong, jangan sembarangan. Sebentar lagi nyokap lo bakal punya cucu. Tapi cucu haram. Balikin nggak? Dinda, kalau nyokap lo baca surat ini, nyokap lo bakal shock, bakal kejang, dan pasti bakal mati. Susan. Hehehe, Dinda. Gue mohon, Susan, gue mohon. Lo jangan bilang sama Mama, gue mohon. Lo masih berani janji gombal sama gue? Lo sekarang aja masih ngelawan gue? Pokoknya mulai sekarang, gue akan lebih rajin ngelayanin lo dan gue akan lebih nurut sama lo, gue janji. Dinda, lo tahu kan, gue sama Mami udah keluar duit 20 juta. Jadi sekarang gue minta balik itu duit, ditambah bunga sebesar 50%. Jadi semua total 30 juta. Hah? 30 juta? Tapi gue duit dari mana, Susan, dari mana? Lo kan perempuan yang profesional. Lo bisa cari pelanggan lain. Atau kalau enggak, lo minta aja sama Ivan yang selama ini miara lo. Minta duit 30 juta buat uang tutup mulut gue. Balikin. Enggak. Sediain duit 30 juta. Bye.
Iya, Saya Bu. mau bicara sebentar. Ada apa ya? Saya punya masalah, Bu. Masalah apa? Saya mau diperkosa Rio, Bu. Bener, Bu. Rio mau perkosa kamu? Apa mungkin? Iya, Bu. Kemarin setelah selesai latihan cheerleader, semuanya udah pada pulang. Saya masih mau ganti baju. Tiba-tiba Rio datang. Besok gue bakal ngaduin lo ke Bu Yanti. Lo besok lo bawa baju robek ini sebagai bukti yang gak bisa dibantah. Barang buktinya ada? Saya ada barang buktinya, Bu. Saya taruh di dalam tas di dalam kelas. Baik, barang buktinya tunjukkan ke Ibu. Ibu tunggu di ruang guru. Baik, Bu. Kok nggak ada? Bajunya nggak ada. Tapi lo bawa kan? Bawa, tadi gue taruh di dalam sini. Pasti ada yang ngambil. Rio. Lo lihat Rio nggak? Hah? Rio? Iya. Barusan itu ke belakang. Thanks ya. Thanks ya. Heh, kenapa lo makan baju gue? Bener-bener busuk lo ya. Jadi lo mau ngasih baju ini ke Bu Yanti, hah? Lo nggak salah. Baju ini sebagai bukti. Biar Tari tahu lo cowok macam apa. Nes, lu jangan baik bacot deh. Lu dengerin kata-kata gue ya. Gue tuh selalu menang selangkah dari lo. Jadi sebagai cowok gue tuh lebih berkualitas. Apalagi di matanya Tari, lu tuh nggak ada apa-apanya. Lu tuh cemen. Minggir. Aduh. Gimana dong, Nes? Kita udah nggak punya barang bukti lagi. Ya, apa boleh buat. Lo tetap harus nunjukin bukti ini ke Bu Yanti. Ayo. Bi, Bibi. Kalau Dinda datang, bilang saya pergi ya. Kalau Dinda telepon bisa gawat. Bi, Mas Ivannya ada, Bi? Mas Ipannya nggak ada. Aduh, kemana ya? Saya nggak tahu, Non. Tadi perginya nggak bilang-bilang. Teleponnya juga nggak aktif lagi. Gini deh, Bi. Nanti kalau ketemu sama Mas Ivan, sampein sama Mas Ivan tadi Dinda datang gitu. Penting ya, Bi ya? Iya, Non. Nanti saya sampaikan. Makasih, Bi. Iya. Kalau saya tidak bisa bertemu dengan Mas Ivan, bagaimana mungkin saya bisa mendapatkan uang 30 juta yang diminta si brengsek Susan itu? Haiya, kapan lu bisa bayar we punya utang, ah? Tenang aja kok, pasti saya akan bayar secepatnya. Karena kan saya juga nunggu orang bayar utang sama saya. Jadi sabar ya. Dinda udah datang. Gimana, udah ketemu sama Ivan? Enggak, orangnya nggak ada. Dinda, tolong gue bikinin minuman dong. Kan ada tamu, ya? Iya. Kok, itu yang namanya Dinda. Kalau saya nggak bisa bayar hutang, saya tuker aja sama dia selamanya. Gimana? Boleh? Boleh, boleh. Ya, cincai lu lah.
pada harus nurutin apa kata gue. Kita semua harus membawa ikut latihan cheer selama ada Tari. Biar dia dikeluarin dari tim kita. Lu kan tahu sendiri, Tari itu anak kesayangannya Bu Yanti. Gue juga nggak mau kesangkut soal masalahnya Tari. Betul kata dia. Iya, bener. Gara-gara bantuin lo nempel poster, gue stres tau nggak, takut tahan Bu Yanti. Ntar gue dipanggil kepala sekolah lagi gara-gara nyebar gosip Tari hamil. Jadi selama ini lo yang nempelin pamflet dan nyebarin gosip kalau Tari hamil? Gue sosok jadi malaikat deh. Lo tahu kan, kalau itu bukan gosip. Lo harus mempertanggungjawabkan perbuatan lo sama Bu Yanti. Ayo ikut gue. Apaan sih lo? Ada apa ini? Ternyata Lulu Bu yang selama ini nyebarin gosip kalau ada wanita hamil di sekolah kita. Hati-hati ya lo kalau ngomong. Ikut ibu ke kantor. Ibu nggak habis pikir, kok berita memalukan ini ada di sekolahan kita? Katanya kamu Lulu yang menyebarkan isu ini? Bukan Bu, bukan saya yang menyebarkan. Tapi saya tahu pasti kalau Tari memang benar-benar hamil. Tari, apa betul kamu hamil? Enggak Bu, saya nggak hamil. Saya difitnah sama Lulu. Dia kan ingin mencoreng nama saya Bu. Dia munafik Bu. Lu tuh yang muna. Lu. Sudah. Lulu, kalau kamu memang tidak merasa menyebarkan isu ini, kenapa kamu begitu yakin kalau Tari itu hamil? Kalian ini kan berada di sekolah ini untuk belajar, bukannya untuk mencari masalah. Ibu tidak mau lagi mendengar berita ini. Kalau memang kejadian ini terulang lagi, ini pasti perbuatan kalian berdua. Dan ibu tidak segan-segan mengeluarkan kalian dari sekolahan ini. Paham kalian? Iya Bu. Ya sudah, kalian kembali ke kelas. Baik Bu. Makasih Bu. Bu Yanti, tolong dipantau ya anak-anak muridnya. Baik, Bu. Sekarang gue memang kalah, Tara. Tapi gue akan buktikan pada kepala sekolah kalau lu memang benar-benar hamil. Kita lihat saja nanti. Saya nggak mau basa-basi. Jawab jujur. Apa benar Tante punya anak dari papa saya? Siapa bilang begitu? Tante nggak usah berdalih. Bener nggak Tante punya anak dari papa saya? Jawab Tante. Tidak. Lepas! Dengar. Dari dulu saya sangat benci sama kamu. Karena kamu telah menghancurkan kehidupan anak saya, Mita. Dan sekarang, kamu ingin menghancurkan hidup cucu saya, Abel. Saya bisa saja menghabiskan nyawa kamu di sini seperti anjing buduk. Bobby, jangan kira saya takut sama kamu. Hei, saya akan patahkan leher kamu seperti leher ayam. Sekarang juga, kalau kamu masih saja mengganggu kehidupan Abel. Ngerti? Jangan coba-coba kamu mengganggu anak saya lagi. Apa kabar Om? Oh, jadi kamu masih hubungan sama Denny. Tolong sampaikan sama dia. Kalau dia masih mengganggu cucu saya, Abel, nasibnya akan sama seperti anaknya. Saya akan jebloskan dia di penjara.
Jangan-jangan Abel itu anaknya Denny seperti yang dikatakan Femas. Tadi anak kamu kemari, dan dia menanyakan anak kamu yang lain. Femas, tadi dia kesini. Anak kamu namanya Abel kan? Dia anaknya Mita kan? Jadi kamu masih berhubungan sama Mita? Saya boleh berurusan dengan siapapun juga, apalagi menyangkut nasib anak saya. Tapi kenapa kamu begitu peduli dengan anaknya Mita? Dan buat apa papanya Mita datang kemari sampai dia marah-marah? Dia mengancam saya. Mengancam kamu? Kalau kamu sudah tidak peduli dengan ancaman papanya Mita, itu karena kamu pasti masih mencintai Mita, Den. Tria, kamu boleh menjadi atasan di kantor ini. Tapi kamu nggak berhak ikut campur urusan pribadi saya. Tapi saya bekas istri kamu, Denny. Apa kamu tidak pernah punya perasaan sedikit pun sama saya? Terutama anak kita. Apa kamu tidak pernah memikirkan dia? Saya udah bilang berkali-kali kalau anak kamu itu bukan anak saya. Gue emang bukan anak lo, tapi dendam nyokap gue sebagian telah terbalas. Anak lo udah gue rusak. Indah. 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 Jim, saya sudah berusaha bahwa saya bisa mengabdi pada suami untuk setia. Tapi kamu tidak percaya dengan saya. Untuk apa lagi hidup bersama? Lebih baik saya pergi mencari Dandi, anak saya yang hilang itu. Lupakan saya, Jim. Indah. Kamu kemana? Saya meninggalkan rumah, Bob. Alhamdulillah. Akhirnya kamu kembali sama saya, Indah. Bob, gara-gara kamu saya diusir oleh Jimmy. Saya yakin kamu kan yang sengaja menghancurkan bisnisnya Jimmy. Kamu salah, Indah. Masalah bisnis tidak ada hubungannya dengan cinta kita. Indah, setelah kamu tinggal sama saya, nanti kita sama-sama mencari Dandi, ya? Saya sudah bahagia. Saya sudah bahagia hidup dengan Jimmy. Sebelum kebahagiaan itu kamu hancurkan. Apa itu yang kamu maksud dengan cinta? Kamu tidak bisa merampas saya dari Jimmy gara-gara uang, Bobby. Kamu mau kemana? Hah? Bukannya Jimmy sudah mengusir kamu? Indah, dengar. Saya tidak mau hidup kamu menjadi telantar. Saya tidak pernah gila atas kemewahan. Saya bisa hidup di mana saja. Sekalipun saya harus tinggal di rumah petak.
Taksi, taksi. Indah, 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 dengar dulu. Saya belum selesai bicara, Indah. Indah, Indah. Indah, dengar Indah. Kita akan cari Dani sama-sama, Indah. Kalau kamu tinggal bersama saya. Indah. Saya bisa mencari anak kita sendirian. Dengar Indah, Indah buka pintunya. Indah, 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 dengar Indah. Kamu tadi mengancam saya, tapi saya nggak melakukan apa-apa karena itu bukan kantor saya. Saya bilang sama kamu ya, kamu nggak akan bisa melarang seorang bapak untuk mencari anaknya. Saya ayahnya Abel, dan saya yang berhak mengurus dia. Teruskan. Teruskan, ayo. Kalau kamu bukan seorang banci, teruskan niat kamu. Ayo. Saya nggak akan ngebalas tamparan kamu. Karena saya menganggap kamu sebagai ayah saya sendiri. Tapi lain kali saya ketemu sama kamu, saya nggak akan menganggap kamu sebagai ayah saya lagi. Dengar. Saya tahu kamu punya anak perempuan. Tapi saya minta kamu jangan mengganggu Abel. Kalau tidak, saya bisa melakukan terhadap anak perempuan kamu. Sama seperti yang kamu lakukan terhadap cucu saya. Paham? Di mana istri saya, ha? Justru kamu yang mengusirnya. Dia sekarang sedang mencari anaknya. Wah, bohong. Pasti kamu sembunyikan dia. Lepas. Sudah, Pak. Jangan urusin orang gila seperti dia. Kenapa Bapak biarkan orang gila seperti dia? Kalau memang benar dia mencuri istri Bapak. Saya yang sudah mengusir istri saya. Saya malu dan menyesal kalau ternyata dugaan saya terhadap istri saya itu salah. Mungkin dia sekarang sedang mencari anaknya yang hilang entah di mana. Kalau saya bisa bantu Bapak mencari anak dan istri Bapak yang hilang. Mungkin Bapak punya foto. Terima kasih atas bantuannya. Tapi saya tidak punya foto anak saya. Kalau foto istri saya ada di rumah. Oh ya, kamu sudah bertemu dengan mama kamu? Sampai sekarang saya nggak tahu mama saya di mana. Ya Allah, tunjukkan di mana hamba bisa bertemu dengan anak hamba, ya Allah. Engkaulah satu-satunya tumpuan dan harapan hamba. Hambamu yang lemah ini, ya Allah. Kalau hamba bisa menemukan anak hamba, hamba bisa membuktikan pada suami hamba kalau hamba adalah istri yang setia, yang akan mengabdi pada suaminya dalam keadaan susah dan senang. Tak peduli kaya ataupun miskin. Ya Allah, hamba pasrahkan seluruh hidup hamba padamu, ya Allah. Mbak Abel, nyari kafe Mas ya?
Kak. Mbak, masuk dulu yuk. Nggak usah, nggak usah. Saya kesini cuma meminta nomor telepon papa kamu doang kok. Maaf Mbak, tapi ada urusan apa sama papa saya? Apa ada masalah sama Kak Femas? Kak Femas belakangan ini sering melamun dan jadi pemarah, Mbak. Maaf ya, tapi itu bukan urusan kamu. Kamu masih terlalu kecil untuk ngerti. Tolong, saya cuma minta nomor telepon papa kamu saja. Penting. Tapi Mbak kasih tahu dulu dong, kenapa Mbak sama Kak Femas jadi jarang sekali berhubungan? Karena saya udah tunangan dengan cowok lain. Bisa saya minta nomor teleponnya sekarang? Tapi ingat ya, saya kan udah memenuhi permintaan kamu kan? Jadi nggak usah nanya saya lagi. Ya deh Mbak, saya catat dulu nomornya. Isi Mbak. Sayang, kata dokter apa? Kanker darah. Aku nggak mau mati. Aku nggak mau mati. Aku nggak mau mati. Tenang sayang. Tenang, kamu nggak akan mati. Ya, papa ada di sini sayang. Kamu tenang aja sayang. Papa juga nggak mau kehilangan kamu. Hai, Pak. Hai. Sekarang hasilnya gimana? Dokter bilang kamu akan baik-baik aja. Kamu kemarin makannya nggak benar, karena itu lambung kamu luka. Dokter bilang dengan kamu minum obat, istirahat cukup, kamu bisa cepat sembuh dan cepat pulang. Pak, aku minta tolong. Jangan kasih tahu Abel ya. Jangan kasih tahu Abel kalau aku sakit. Aku nggak mau perkawinan kita tertunda. Don't worry, young man. Papa akan lakukan yang terbaik buat kamu. The best. Aku takut sama si Femas. Orangnya nekat. Hei, masa kamu lupa? Kamu itu udah tunangan sama Abel. Apalagi yang kamu khawatirin? Ya? Iya juga ya. Danke apa? Danke für alles.
Ucap di Selip. Aku sayang kamu. Ih, Papa juga sayang kamu. Jangan-jangan Indra mewarisi penyakit kanker dari mamanya. Halo? Siapa nih? Abel? Abel, Om susah untuk bilang. Opa kamu benar-benar mengancam Om. Tapi Abel takut hal ini menyangkut kebencian Opa dan Mama terhadap Femas. Abel mungkin sebentar lagi akan menikah dengan Indra. Dan Abel nggak mau masa depan Abel hancur karena salah mengambil keputusan. Tapi kamu harus jujur sama Om, Abel. Kamu masih mencintai Femas. Abel nggak bisa cerita kalau Om juga masih menyembunyikan sesuatu dari Abel. Abel, selama ini kamu kan selalu mencari papa kamu. Iya. Saya adalah papa kamu, Bel. Kamu adalah anak dan darah daging Om.